Halo, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Sekelangkong. Kali ini saya akan membahas present continuous tense. Sebelum pembahasan present continuous tense, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, tonton videonya sampai tuntas biar kalian paham secara tuntas. Oke, baik, kita langsung membahas kegunaan dari present continuous tense. Present continuous tense digunakan ketika kita mau menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat dibicarakan. Contohnya, I'm teaching English. Sedang berlangsung pada saat saya mengatakan I'm teaching English. Kemudian, kegunaan yang berikutnya menyatakan kegiatan yang akan segera dilakukan. Biasanya diikuti keterangan waktu. Contohnya, I'm leaving to Jakarta this week. Saya akan berangkat ke Jakarta minggu ini. Akan segera dilakukan. Keterangan waktunya this week. Kemudian, kegunaan berikutnya menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sementara. Contohnya, I'm reading a book. Ini sementara. Tidak mungkin saya membaca buku terus-menerus. Hanya waktu tertentu saja. Oke? Baik. Inilah kata keterangan yang menandakan present continuous tense. Di antaranya at present, now, right now, this week, this month, tonight, this semester, today. Itulah beberapa kata keterangan dalam present continuous tense. Baik, langsung kita membahas rumus dari present continuous tense. Ada dua, verbal dan nominal. Perbedaan di antara keduanya adalah kalau verbal melibatkan verb atau kata kerja, sedangkan nominal itu tidak melibatkan verb tapi melibatkan be, yaitu is, am, are. Baik, kita langsung masuk ke rumus verbal dengan kalimat positif atau kalimat berita. Rumusnya subject be, is, am, are plus verb ing plus minus objek. Kenapa saya berikan plus minus objek? Karena objek ini tergantung dari verbnya. Ada verb yang membutuhkan objek dan ada verb yang tidak membutuhkan objek. Seperti go itu tidak membutuhkan objek, sleep itu tidak membutuhkan objek. Sedangkan kata kerja yang membutuhkan objek seperti eat, read, rumus negatif, subject plus be, is, am, are plus not plus verb ing plus minus objek. Interrogatif, be, is, am, are plus subject plus verb ing plus minus objek. Oke, sudah tahu rumusnya? Ingat, yang positif artinya kalimat berita. Yang negatif, kalimat penyangkalan. Yang interrogatif, kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Penggunaan is, am, are. Subjek I menggunakan be, am. Sedangkan she, he, it menggunakan be, is. You, we, they menggunakan be, are. I am. She is. He is. It is. You are. We are. They are. Oke, sudah paham penggunaan dari masing-masing be. Baik, kita langsung masuk ke contoh kalimat. Yang positif atau kalimat beritanya, she is reading a book. Kalimat negatifnya, she is not reading a book. Kalimat interrogatifnya, is she reading a book? Contoh yang lain dengan subjek yang berbeda. I am speaking English. Kalimat negatifnya, I'm not speaking English. Interrogatifnya, am I speaking English? Contoh yang lain dengan subjek yang berbeda. Kalimat positifnya, we are playing soccer. Kalimat negatifnya,
We are not playing soccer. Interrogatifnya, are we playing soccer? Ingat penggunaan be-nya tergantung dari subjek yang kita gunakan. Barusan merupakan kata ganti. Bisa juga kita menggunakan subjek nama orang. Perhatikan, itu tunggal atau jamak. Kalau tunggal menggunakan is, kalau jamak menggunakan are. Contohnya, Amira is watching TV. Kalimat negatifnya, Amira is not watching TV. Interrogatifnya, is Amira watching TV? Sedangkan kalau jamak, misalkan, Amira and Daniel are watching TV. Negatifnya, Amira and Daniel are not watching TV. Interrogatifnya, are Amira and Daniel watching TV? Oke, itulah contoh dari kalimat verbal. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang penggunaan verb atau kata kerja dalam present continuous tense. Tidak semua kata kerja itu bisa ditambahkan ing. Apa saja kata kerja yang tidak bisa dikontinuuskan? Yang tidak bisa ditambahkan ing? Di antaranya, know, understand, recognize, realize, hate, have, taste, feel, like, dislike, love, dan beberapa kata kerja lainnya. Itulah beberapa contoh yang tidak bisa dikontinuuskan. Karena kata kerja tersebut tidak menunjukkan suatu action atau tindakan. Kata kuncinya adalah apabila kata kerja tersebut merupakan kata kerja yang tidak menunjukkan suatu tindakan, itu tidak bisa dikontinuuskan. Sedangkan kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan itu bisa dikontinuuskan. Intinya, tidak menunjukkan suatu tindakan. Lebih menyatakan suatu keadaan. Oke? Good. Untuk penambahan ing pada kata kerja itu memiliki beberapa aturan. Pada umumnya, verb itu hanya tinggal ditambahkan ing. Seperti eat menjadi eating. Speak menjadi speaking. Watch menjadi watching. Play menjadi playing. Namun ada beberapa aturan apabila kata kerja tersebut berakhiran L, maka L-nya digandakan baru ditambahkan ing. Contohnya travel menjadi traveling. Kemudian apabila kata kerja satu syllable dan dibaca pendek, maka didobelkan huruf terakhir, huruf konsonan terakhir digandakan baru ditambahkan ing. Seperti sit, sitting, get, getting. Oke? Itulah beberapa aturan dalam penambahan ing pada verbnya. Baik, kita langsung masuk rumus nominan pada present continuous tense. Rumusnya, kalimat positif, subject be is am plus being plus adjective noun adverb. Saya menyingkatnya menjadi ANA. Perhatikan, subject be is am plus being plus ANA, adjective noun adverb. Kalimat negatifnya, subject be is am plus not plus being plus ANA, adjective noun adverb. Sedangkan kalimat interrogatifnya, be is am plus subject plus being plus ANA, adjective noun adverb. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut. She is being lazy. Kalimat negatifnya, she is not being lazy. Kalimat interrogatifnya, is she being lazy? Namun ada yang menggunakan rumus nominal dari present tense untuk present continuous. Contohnya, she is beautiful. She is not beautiful. Is she beautiful? Apakah sama maknanya dengan present continuous? Sama. Namun kata kuncinya perhatikan,
apabila kita mau menggunakan rumus present continuous yang ada penambahan being, itu menandakan atau menekankan sesuatu yang sedang terjadi. Artinya, itu hanya sementara, sifat sesaat. Perhatikan contoh berikut, perbedaan antara keduanya. Subjek sama, be-nya sama, adjektifnya sama, cuman rumusnya berbeda. Satunya menggunakan rumus nominal dari present tense, satunya menggunakan rumus present continuous tense. She is clever. She is being clever. Perbedaan di antara keduanya, kalau mengatakan she is clever, artinya dia pintar tidak pada saat saya berbicara saja, namun sebelum, saat sekarang, dan berikutnya dia pintar. Emang dari karakternya dia yang pintar. Tapi ketika saya mengatakan she is being clever, pada saat saya mengatakan dia sedang pintar. Artinya mungkin sebelumnya dia tidak pintar, namun pada saat saya berbicara, dia sedang pintar. Dia mengerjakan soal dengan tepat semuanya. Oke? Itulah perbedaannya. Jadi dalam present continuous kita bisa menggunakan rumus nominal dari present tense atau dari present continuous itu sendiri. Kedua-duanya juga bisa, namun perhatikan karakternya. Apakah itu hanya sementara atau permanen? Atau sudah menjadi karakternya? Kalau sudah menjadi karakternya, maka kita menggunakan rumus nominal dari present tense. Tapi kalau itu sementara, hanya sesaat saja pada saat kita membicarakan, maka gunakanlah present continuous tense. Barusan yang saya kasih tahu adalah yang menggunakan adjektif. Sekarang yang menggunakan noun. Perhatikan, ketika saya mengatakan she is being a student, pada saat saya berbicara, dia sedang menjadi siswa atau murid. Mungkin sebelum saya berbicara, dia bukan seorang siswa. Mungkin pada saat saya berbicara ini, dia sedang memerankan sebagai siswa. Maka saya mengatakan she is being a student. Negatifnya, she is not being a student. Interrogatifnya, is she being a student? Oke, itu yang menggunakan noun. Sekarang yang menggunakan adverb, kata keterangan. Perhatikan contohnya, kalimat positif, they are being there, untuk menekankan mereka sedang berada di sana. Oke, itulah beberapa contoh kalimat nominal dalam present continuous tense. Itulah penjelasan present continuous tense. Dikupas tuntas sampai kalian paham secara tuntas. Like dan share video ini, subscribe channel Mahadar Selangkong, nyalakan tanda lonceng. Saya ucapkan terima kasih. Thank you, Mator Selangkong. Bye-bye.